here is a beautiful message from the beautiful island of love, Bali. Sekarang kita cerita mind medicine, yaitu pikiran sebagai obat. Dipakai tangga naik sampai ketemu the ultimate medicines of the mind, sampai ketemu obat pikiran yang tertinggi. When you are positive, you are undefeated. Itu benar itu. Kalau Anda pikirannya selalu positif, Anda tidak ada yang bisa mengalahkan. Positif holistik. Indahnya anak nakal, kita bayar hutang kepada kesalahan kita pada orang tua gitu. Indahnya istri cerewet, tiap hari kursus kesabaran itu. Tatkala Anda positif, Anda tidak terkalahkan. When you are positive, you are undefeated. Tangga berikutnya mind medicine, pikiran sebagai obat, disukai sama oleh Gusde Mandala. Tatkala Anda melihat semuanya salah, itu tanda Anda perlu belajar. Tatkala Anda mulai menyadari yang salah bukan orang lain tapi cara memandang, itu artinya Anda mulai belajar. Tatkala tidak lagi ada yang terlihat salah, semuanya indah, Anda selesai belajar. Itu mind medicine. Diulangin sekali lagi, tatkala semua salah terlihat, Anda perlu belajar. Begitu yang salah terlihat cara memandang, Anda mulai belajar. Begitu tidak ada yang salah, Anda selesai belajar. Itu mind medicine namanya. Ya, mind medicine. Pikiran sebagai obat. Berikutnya, tips biar pikiran melahirkan obat. Semua yang ada di alam ini punya misi suci di alam ini. Cacing, misi sucinya adalah membuat tanah jadi subur. Ya, ular, misi sucinya dia bagian dari ekosistem yang ada di alam. Yaitu nyamuk dimakan kodok, kodok dimakan ular, ular dimakan burung elang, bangkai burung elang nanti dimakan sama nyamuk, mau begitulah. Termasuk virus corona. Virus corona memiliki misi suci di alam ini untuk membuat oksigen lebih segar, CO2 menurun, lubang ozon jadi tertutup. Yang perlu diwaspadai adalah jangan sampai misi suci makhluk lain melukai kita. Kalau Anda melihat bahkan virus corona pun punya misi suci di alam ini, kan pikiran Anda nggak negatif. Tapi PR-nya jangan sampai misi suci virus corona melukai Anda. Caranya jaga kekebalan tubuh. Ya, obat pikiran berikutnya, bekerja sama dengan apa yang terjadi, jangan melawan apa yang terjadi. Work with what happened, not work against what happened. Itu. Dan obat pikiran yang dirindukan secara global di zaman kita bernama kebahagiaan. Makanya PBB bikin ranking kebahagiaan di seluruh dunia. Obat yang dibutuhkan semua manusia di dunia. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari, dengan tak jemu-jemu mengangguk-angguk sambil berseri. Jangan lupa obati diri dengan kebahagiaan.
Kebahagiaan bukan buah dari kejadian, bukan juga buah dari pencapaian. Kebahagiaan adalah buah dari cara memandang. Jadi coba bikin diri bahagia. Kurangi minta dibahagiakan oleh orang lain, belajar membahagiakan diri sendiri. Bagaimana caranya? Jangan lupa cerita ada 3 titik pusat kebahagiaan di dalam. Ada 3 titik pusat kebahagiaan di dalam. Pikiran positif, titik pusat kebahagiaan. Yang pertama, hati yang indah, banyak menolong, sedikit menyakiti, itu pusat kebahagiaan yang kedua. Yang ketiga, menyatu dengan gerak keseharian. Untuk teman-teman yang nggak bisa diam, Pak Komeng nggak bisa diam, Pak Darmin nggak bisa diam, ibu istrinya Guruji juga nggak bisa diam. Bagi teman-teman yang nggak bisa diam, itu pusat kebahagiaannya dalam gerak. Tik 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 bunyi hujan di atas genteng, airnya turun tidaklah terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Apa saja yang terjadi di saat ini bikin dia sebagai bahan kebahagiaan. Bahkan suara hujan di genteng pun bisa membahagiakan. Tatkala hujan, petani lagi bahagia. Tatkala hujan, yang jualan payung lagi bahagia. Begitulah caranya membahagiakan diri sendiri. Kurangi minta dibahagiakan oleh orang lain, belajar membahagiakan diri sendiri. Bagi sahabat empath, jiwa-jiwa peka yang kaya rasa, hati-hati. Lidah yang bahaya adalah telinga peka tapi lidah tidak peka, itu bahaya. Karena lidah yang tidak peka berbicara yang sembarangan, mengundang serangan orang lain. Hati-hati sahabat empath, telinga peka, lidah tidak peka, bahaya. Jadi tolong lindungi diri dengan perisai spiritual bernama kepekaan. Kalau Anda merasa tidak aman, tidak nyaman, tidak apa-apa, menjauh secara sopan. Itu para empath. Dan terakhir, obat pikiran yang dikasih oleh meditasi, karena kami mengajarkan meditasi. Obat meditasi untuk pikiran adalah terhubung dengan saat ini. Makanya dalam bahasa Inggris disebut sebagai the present. Ada beberapa jangkar yang bisa menghubungkan para sahabat dengan saat ini, jangkarnya. Pertama, nafas. Jadi kalau Anda dimarahin sama istri, cepat ambil nafas lebih dalam. Karena nafas itu jangkar yang paling kuat yang membuat kita terhubung dengan saat ini. Ada suara burung, ada suara anjing, suara alarm mobil, ada suara pintu mobil. Gunakan dia sebagai bel suci untuk kembali ke nafas. Itu jangkar pertama agar terhubung dengan saat ini. Jangkar yang kedua adalah merasakan tubuh dari dalam. Lagi semutan, diam aja. Biarin aja, rasakan semutan dari dalam. Orang semutan tidak berbahaya. Punggung gatal, ya biarin aja. Jangan digaruk. Karena punggung gatal itu semacam jangkar yang membuat kita terhubung dengan saat ini. Hidung mau bersin tuh, jangan digosok-gosok begitu. Biarin aja, mau bersin bersin. Orang bersin tidak melanggar undang-undang. Itu merasakan tubuh dari dalam. Yang ketiga, tertawa, terutama mentertawakan diri sendiri, jangan mentertawakan kekurangan orang. Yoga, gerakan-gerakan sehari, senyum, ada jangkar yang lain. Ya. Bukit berbunga, tempat yang indah, di sana kita selalu datang berdua. Memadu cinta
tempat yang indah. Di sana kita selalu datang berdua di Bukit Bebu. Nyanyian juga sebuah jangkar yang membuat kita terhubung dengan saat itu. Bernyanyilah, bernyanyi. Teman-teman yang suka bernyanyi, ingat tatkala bernyanyi Anda menyatu dengan saat ini. Sekarang kita cerita puncak dari mind medicine. Jadi di antara semua obat pikiran ini puncaknya. Kemungkinan tidak ada yang lebih tinggi dari ini. Jadi the peak of mind medicine. Sesungguhnya di semua agama ada ajaran ini. Cuman karena kita berada di putaran waktu di mana sebagian orang tidak suka agamanya disamakan, ya terpaksa bercerita di sekitar Hindu dan Buddha saja. Ini the peak of mind medicine, itu puncak dari obat pikiran. Bahasa yang dipakai pagi ini adalah bahasa Tao Te Ching. Tao Te Ching itu yang punya Lao Tse dari China. Begitu Anda bilang benar, langsung ada yang salah. Begitu Anda bilang baik, langsung ada yang buruk. Begitu Anda bilang indah, langsung muncul yang kotor. Ya, seperti itulah dunianya. Ya, coba Anda diskusikan ke orang lain sesuatu yang Anda anggap benar, nanti ada orang yang membantah dengan salah. Anda komunikasikan hal-hal yang menurut Anda baik, nanti ada yang membantah dengan buruk. Anda komunikasikan hal-hal yang menurut Anda indah, nanti ada orang membantah itu kotor. Seperti itulah. Sesederhana lingkaran yin yang ini, sederhana ini. Ya. Baik itu di wilayah putih, tapi bersamaan Anda memunculkan warna putih, ada warna hitam muncul. Ya, benar itu wilayah putih. Tapi kalau Anda mau mengungkapkan kebenaran, siap-siaplah akan ada orang yang muncul menyebut itu salah. Begitu Anda bilang indah, indah itu putih, nanti muncul ada orang, oh itu tidak indah. Seperti itulah. Dan kalau Anda mau ketemu di ultimate medicine of the mind, jadi puncak dari obat pikiran, ya silence. Silence itu hening dan bening. Begitu ada kata-kata, nanti ada orang yang membantah. Jangankan kata benar, kata ilmu pengetahuan, kata benar yang datang dari wahyu suci pun ada yang membantah. Makanya semua nabi tidak mulus perjalanannya, selalu ada yang menyerang. Seperti Buddha diserang oleh sepupunya Dewa Datta, Sang Rama ya istrinya dilarikan oleh Rahwana. Itu tingkat-tingkat nabi saja ada yang nyerang, apalagi orang biasa seperti kita. Karena begitu Anda bilang ada yang benar, ada yang salah. Begitu Anda bilang ada yang baik, ada yang buruk. Begitu Anda bilang indah, ada yang kotor. Seperti itulah. Sehingga apa yang Guruji sebut sebagai the ultimate medicine of the mind, pagi ini disebut beautiful mind, adalah hening. Hening, keheningan yang sempurna. Makanya salah satu buku tua bercerita, ini buku tua, judul bukunya lupa. Kata-kata adalah tongkat bagi jiwa yang pincang. Tapi kata-kata adalah beban berat bagi jiwa yang telah terbang. Makanya di semua agama, orang-orang yang pencapaiannya sudah tinggi itu umumnya cenderung pendiam. Cenderung pendiam. Mengulangi buku suci barusan, kata-kata
adalah tongkat bagi jiwa yang pincang, tapi beban berat bagi jiwa-jiwa yang telah terbang. Nah, itu sebabnya kalau Anda bilang benar, muncul salah. Anda bilang baik, ada buruk. Makanya di semua agama, orang-orang yang pencapaiannya tingkat tinggi cenderung diam. Karena begitu diam, orang tidak bicara, makanya benar salahnya menghilang. Dalam bahasa Lao Tzu, Lao Tzu punya pesan dalam buku Tao Te Ching. One who know do not speak, one who speak do not know. Itu bahasa aslinya. Ia yang mengerti tidak bicara, ia yang bicara tidak mengerti. Nah, itu bahasanya. Itu sebabnya tatkala murid-muridnya Buddha sudah mulai dewasa, ini muridnya 1250 biksu. Suatu hari biksunya Buddha, muridnya 1250 berkumpul. Buddha duduk di singgasana dharmanya, dan selama sejam lebih Buddha hanya memegang bunga lotus seperti ini. Beliau tidak bicara. Selama 1 jam. Ribuan biksu pada bingung, ini maksudnya apa? Biasanya Buddha tiap hari berceramah dharma, tapi hari itu dia begini. Setelah sejam seperti itu, Buddha berpesan, saya sedang mentransmisikan sebuah ajaran ke Anda. Dan di antara 1250 biksu, hanya ada satu yang mengerti, namanya Mahakasyapa. Dari situlah muncul silsilah Zen. Terus mau ditafsirkan apa juga terserah orang dia. Ya, dalam bahasanya Lao Tzu, one who speak do not understand, one who understand do not speak. Ia yang bicara tidak mengerti, ia yang mengerti tidak bicara. Kenapa? Karena begitu bicara putih ada hitam, begitu bilang baik ya buruk, yang bilang suci ya kotor, seperti itulah dunia. Dan yang disebut sebagai the ultimate medicines of the mind, obat tertinggi pikiran, adalah silence, hening. Untuk orang Bali, kemungkinan dari sini silsilah datangnya Hari Raya Nyepi. Kemungkinan dari sini datangnya nama Tuhan orang Bali yang bernama Hyang Embang. Hyang Embang itu yang maha sunyi, the ultimate silence. Dan pagi ini kita sebut itu sebagai beautiful mind, pikiran terindah yang pernah ada, yang tidak lagi tergantung pada kata-kata, tapi istirahat dalam keheningan. Itu juga yang mau dibagikan lewat cerita wisdom, the song of wisdom. Ya, untuk sahabat-sahabat orang Bali, beberapa di sosial media mengaku itu, Guruji, tadi di pura ada orang kerauhan. Kerauhan itu trans, orang Bali itu namanya kerauhan. Trans itu orang bicara tapi tidak sadar. Dan orang kerauhan di pura itu sebagian menggunakan bahasa Chinese, bahasa Tionghoa. Yang orang Bali sendiri nggak ngerti. Tidak ada yang ngerti. Cung cang cing itu orang trans, bahasa Chinese. Nah itu. Jadi berkaitan dengan Tao Te Ching, apa yang orang Bali sebut Hari Raya Nyepi, Silence Day, ya berkaitan dengan yang tadi. Ya, begitu Anda bilang ada putih, ada hitam, ada benar, ada salah, ada suci, ada kotor. Dan biar dua-duanya tidak ada, ya jangan bicara. Itu yang disebut the ultimate medicines of the mind.
yang disebut sebagai obat tertinggi pikiran. Di meditasi disebut wisdom, di secara universal disebut silence. Sebenarnya di semua agama ada ini ajaran, cuman tidak berani karena sekarang ada banyak orang tersinggung kalau agamanya disamakan. Sehingga kita tutup perjumpaan kita dengan menyanyikan lagu Wisdom. Di dalam mimpi, di dalam tidur, kita berjanji membuka pintu, buka jendela bersama-sama. Tapi lihatlah apa yang terjadi, buah semangka berdaun sirih. Aku begini, engkau begitu, biarkanlah. Terima kasih para sahabat, udah hampir sejam. Dan pagi ini ada berkah indah karena bisa bercerita mengenai the ultimate medicine of the mind. Jadi puncak obat pikiran yang tertinggi bernama silence, wisdom. Bahkan orang Bali diwariskan hari raya Nyepi yang embang, the ultimate silence, keheningan yang tertinggi. Terima kasih. Om Shanti 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 Om. Damai di bawah, damai di tengah, damai di atas. Sabisata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sarwesam santir bawatu. Semoga semua jiwa mekar dalam kedamaian. Terima kasih dan salam bahagia. The ultimate medicine of the mind, yang disebut sebagai obat tertinggi pikiran. Di meditasi disebut wisdom, di secara universal disebut silence. Namo Lokeswara Haya, Namo Lokeswara Haya.